Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semuanya, perkenalkan nama saya Diah Wahyu Nurmarini. Di sini saya sudah bersama dengan Bunda Puji Asri yang sudah berpengalaman nih dalam bidang kepautan atau mendidik anak usia dini. Bisakah kita berbincang-bincang sebentar, Bunda, untuk mengenai kepautan ini? Ya, bisa. Bisa. Saya tanyakan nih, apa motivasi Bunda Puji ini untuk yang pertama kali mendorong Bunda untuk terjun di dalam dunia pendidikan anak usia dini? Ya, yang pertama karena saya suka dengan anak-anak, kemudian PAUD itu kan merupakan usia 0 sampai 6 tahun yang fase pondasi. Jadi saya ingin mengikuti tumbuh kembang mereka, kemudian menjadi guru PAUD itu seru, bahagia karena dengan hal-hal kecil seperti memeluk mereka, kemudian mereka bisa ceria, komunikasi itu sangat-sangat membahagiakan buat saya dan juga melihat bagaimana mereka tumbuh dengan karakternya itu sangat menyenangkan. Dengan perjalanan karirnya Bunda ini, Bunda kan termotivasi karena menyukai anak nih, berada di kepautan ini, terus sekarang menjadi pemimpin di IGRA Ngancar ini. Iya. Coba Bunda bisa ceritakan nih pada teman-teman. Iya, awalnya saya masuk ke lembaga pendidikan PAUD ya, waktu itu justru saya malah belum kuliah. Karena waktu itu saya juga punya bayi sehingga memang lulus dari SMA kan waktu itu, sehingga masih istilahnya itu seperti magang apa gimana gitu. Kemudian jalan sekitar 6 bulan melihat saya sendiri juga nyaman, kemudian secara birokrasi ya, kalau guru itu harus kualifikasinya itu S1. Ya waktu itu saya langsung kuliah dengan jurusan PAUD agar linier seperti itu, dan seiring berjalannya itu sampai dengan saya menjadi ketua itu ya, pertama saya menjadi anggota pengurus dulu, tidak langsung menjadi ketua, menjadi pengurus dulu, kemudian saya terus belajar di situ dengan senior-seniornya IGRA. Caranya memimpin itu seperti ini, kemudian membagi waktu seperti ini, dan akhirnya setelah periode demi periode saya mengikuti, terus saya sampai dari sekretaris kemudian naik ke wakil, sehingga untuk berikutnya saya menjadi kandidat calon dan alhamdulillah waktu itu terpilih sampai dengan 2 periode. Seperti itu perjalanan karir saya. Memberikan totalitas tidak langsung. Jadi dari kepengurusan dulu berangkat perlahan sambil belajar. Seperti itu. Terus tantangan dari Bunda Puji sendiri ketika menghadapi anak yang mungkin dalam pelajarannya tantrum atau apa gitu? Ya, kalau itu saya lebih sering mengikuti kegiatan seperti workshop seperti itu, bagaimana menghadapi anak. Yang jelas tantangannya itu yaitu karakter anak kan beda-beda ya, jadi kita harus memahami bagaimana mereka, kemudian bagaimana kita itu tetap menjaga energi, harus tetap ceria meskipun mereka juga ya moodnya itu kadang berubah-ubah. Datang pagi ke sekolah kadang senang, terus di kelas. Pokoknya bagaimana kita bisa menjaga energi kita agar membuat suasana itu ceria dan anak-anak juga senang itu. Sebagai ketua IGRA, nah bagaimana Bunda
memimpin. Nah, ini lembaga-lembaga lain atau lembaga Bunda sendiri? Oh iya, yang pasti ya awalnya saya rajin mengikuti pelatihan, kemudian terus belajar. Jadi sampai di titik itu bagaimana saya belajar menjadi leadership. Nah, bisa mengkondisikan lembaga saya terlebih dahulu, nah dengan mungkin ya stabil, barulah saya nanti bisa menjadi kepengurusan IGRA seperti itu. Jadi Bunda memang sering ya, termasuk sering untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Iya, untuk menunjang memang seperti itu dan terus semangat belajar, selalu update dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Terus untuk menciptakan pembelajaran sekarang ini kan era digital Bunda kayak gitu. Untuk anak-anak bagaimana? Kalau kita lebih ke ini ya, edukasi. Kalau di fasilitas sekolah memang di digital kita belum begitu cukup, sehingga untuk digitalnya di sekolah itu ya masih terbatas. Cuman kalau untuk membekali anak bagaimana supaya anak itu positif dalam menggunakan itu digital, ya kita sering mengedukasi mereka, ya menjelaskan bagaimana dampaknya positif dan negatif sesuai dengan gaya mereka, bagaimana mereka bisa menangkapnya, begitu. Terus ada tidak kerjasama antara lembaga kepautan dengan orang tua gitu kan, anak-anak bermain HP misalkan gitu kan sering kebanyakan di rumah gitu. Iya, ada. Kita rutin mengadakan pertemuan dengan wali murid, kadang juga parenting, itu memang kita jadwalkan ya minimal 3 bulan sekali, dan kita sampaikan bagaimana agar cara belajar di sekolah dan di rumah itu sinkron, kemudian membatasi anak bermain gadget seperti itu. Ya. Terus berarti memang kita sebagai guru itu memang harus ya mengikuti perkembangan dan juga tapi melihat kebutuhan anak-anak. Iya, sangat harus, dan guru wajib mengikuti perkembangan, jangan sampai tidak. Namun ya itu kalau untuk ke anak-anak, karena usia mereka itu masih bermain dan mereka belum tahu mana yang baik mana yang tidak baik, sehingga dari pihak sekolah maupun orang tua itu harus ada kerjasama, ada komunikasi bagaimana antara pembelajaran di sekolah dan di rumah itu sinkron seperti itu. Ya, terus pernah nggak ada keluhan atau istilahnya protes dari wali murid gitu terkait misalnya pembelajaran bu gurunya di kelas? Iya, kalau itu pasti ada, karena kan ya namanya wali murid kan taunya ya pokoknya sekolah itu belajar begitu, dan mungkin mereka itu mengejar target yang mana pahamnya itu kalau di sekolah itu PAUD ya terutama itu mereka pikir cuma pokoknya harus ada calistung, kurang memahami kalau di PAUD itu kan sambil bermain, yaitu seringkali seperti itu. Jadi hari ini diajar apa, kadang seperti itu, tapi untuk menyikapi di awal itu kita sampaikan. Jadi sudah kita susun untuk pembelajaran semester ke depan itu seperti ini, sehingga untuk meminimalisir komplain dari wali murid. Jadi mereka sudah tahu perjalanannya nanti dalam satu semester seperti ini, begitu. Terus ini karena kan sekarang guru PAUD itu kan ya dianggap kecil sebenarnya di dalam pemerintahan gitu ya. Terus menurut pandangannya Bunda Puji ini bagaimana nih untuk terkait guru PAUD ini di Indonesia ini terutama? Iya, betul. Mungkin pemahaman dari masyarakat awam ya itu memang
ya kita mengajar di tingkat anak usia yang kecil, jadi dipandangnya pun kecil. Nah, kalau menurut saya itu cuma pendapat, karena sebetulnya pemerintah itu memperhatikan itu sama, baik itu PAUD, kemudian sekolah dasar, kemudian menengah. Kalau secara kebijakan itu sama saja. Ya, jadi memang berat sih sebenarnya ya Bunda ya, kalau Iya. untuk di PAUD, karena bukan hanya mengajarkan pemahaman materi di SD juga ternyata. Iya. Jadi mengajarkan tentang karakter. Iya, gitu, karakter, betul sekali. Bagaimana dia tumbuh kembangnya, karakternya, dan lagi menyiapkan anaknya itu untuk siap ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah sekarang nih boleh nggak Bunda Puji ini kasih tips nih untuk guru PAUD atau calon-calon mungkin di luar sana yang ingin mengajar di lembaga pendidikan anak usia dini, calon-calon guru baru. Iya, boleh sekali. Yang pertama, cintai anak dulu, ya, baru ilmunya. Karena harus menyukai anak dulu, baru kita belajar ilmunya. Kemudian teruslah belajar. Jadi kita harus mengikuti perkembangan, terus belajar dan terus belajar, seperti itu. Berarti menjadi guru PAUD itu sekarang bukan hanya menjadi pekerjaan, tetapi sebuah panggilan untuk mendampingi anak-anak di masa pertumbuhan emas mereka ini, membentuk karakter, mengenalkan hal-hal yang baik yang seharusnya mereka tahu. Sebagai pendidik kita juga harus mengembangkan karir, mau belajar terus-menerus dan juga mengikuti perkembangan sekarang ini, era digital atau era globalisasi yang lebih maju ini gitu, untuk membentuk kita menjadi guru yang profesional. Ini. Terima kasih Bunda atas kesempatannya untuk bincang-bincang ini, bisa memberikan mungkin pandangan atau manfaat untuk yang melihat. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.